warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tidak akan meng-ACC yang masuk lagi. Hari ini kita diskusi kelompok 2, diskusi kelompok 2. Silakan Anda memaparkan bagian Anda diskusi hari ini. Kemudian nanti saya menyimak, nanti saya beri tambahan untuk materi. Minggu depan kita UTS. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih Pak. Langsung mulai ya. Oh iya, harus ada yang merekam, ada yang laptopnya yang rekamannya bagus, dipersilakan. Iya Pak, sama Aryo direkam. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asep Jihad selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman kelas. Puji dan syukur memang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat-Nya berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Amelia sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bahas mengenai teori perkembangan kognitif. Boleh di-share screen? Sebenarnya teman-teman ada kendala teknis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok B. Yang pertama itu ada Aditya Muhammad Iqbal, lalu ada Alia Afriyanti, ada saya sendiri Amelia Muhibatul Milah, lalu ada Anissa Puspita Dewi, lalu ada Aksyal Ilham Sahbana, lalu ada Aulia Nurseka, dan yang terakhir ada Dara Suci Munggaran. Kebetulan dari kelompok kami ada kendala teknis.
Kenapa mic-nya nggak jalan? Halo? Ada kendala katanya, Pak. Jalan Pak, jalan sebentar. Udah ada belum share screen-nya? PPT-nya? Udah ada, tapi ya cukup segitu. Udah ada, Mel. Ya, baik.
Kalau ada kendala paparannya menggunakan HP, bisa dikirim ke teman lain yang pakai laptop paparannya gitu. Jadi biar ini nanti dibantu oleh siapa. Yang pertama tentang, boleh next slide. Yang pertama kita akan bahas mengenai definisi dari perkembangan peserta didik oleh rekan saya. Silakan kepada rekan saya untuk membahas itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perkembangan peserta didik. Nah, pengertian perkembangan secara etimologis, perkembangan berasal dari kata kembang yang berarti maju, menjadi lebih baik. Pengertian perkembangan secara termitologis, perkembangan adalah proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup manusia. Nah, perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Jean Piaget adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Next slide. Selanjutnya ada perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Ia mengatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Nah, Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Lalu, ada perkembangan kognitif dari Vygotsky. Nah, menurut Vygotsky, proses perkembangan intelektual seseorang sangat bergantung pada lingkungan sosialnya. Perkembangan kognitif bermula dari interaksi antar pribadi dalam suatu ilmu kebudayaan, tradisi atau lingkungan sebelum situasi dan kondisi mental atau proses psikologi anak secara menyeluruh dimungkinkan pada seseorang anak. Nah, untuk membantu anak dalam penerimaan pengetahuan dan orang dewasa harus menentukan dan memahami dua hal. Yang pertama, ada taraf perkembangan aktual dari anak dengan memperoleh kemampuan untuk memecahkan masalah tanpa bimbingan orang dewasa. Yang kedua, apa yang dapat dilakukan anak dengan bimbingan orang dewasa. Next slide. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Nah, menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, sensor motor dari usia 0 sampai 1,5 tahun. Kemudian tahap praoperasional yaitu dari usia 1,5 sampai 6 tahun. Kemudian yang ketiga, tahap operasional kognitif yaitu dari usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian tahap
operasional formal, yaitu dari 12 tahun hingga ke atas. Nah, yang pertama, Piaget percaya bahwa kita semua melalui keempat tahap tersebut, meskipun mungkin setiap tahap dilaluinya dalam usia berbeda. Semua manusia melalui setiap tingkat, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi, mungkin saja seorang anak yang berumur 6 tahun berada pada tingkat operasional kognitif. Ada juga seorang anak yang berumur 8 tahun masih pada tingkat praoperasional dalam cara berpikirnya. Nah, namun urutan perkembangannya itu intelektual sama umur semua anak. Struktur untuk tingkat sebelumnya terintegrasi dan termasuk sebagai bagian dari tingkat-tingkat berikutnya. Nah, yang pertama yaitu tahap sensor motor. Nah, sepanjang tahap ini, mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri, dunia mereka melalui indera yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Nah, aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat indera atau sensor dan gerak, yaitu motorik. Nah, artinya dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat indera dan pergerakannya saja. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasi. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Secara berpikir anak pada peringkat ini bersifat tidak sistematik, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Punten slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu transductive reasoning. Nah, yaitu cara berpikir yang bukan induktif atau deduktif sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Yang C yaitu animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Kemudian yang D adalah artificialis, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungannya itu mempunyai jiwa seperti manusia. Yang E yaitu perceptualisme, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau didengarnya. Kemudian yang F, mental eksperimen, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Yang G yaitu centration, yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu egoisme, yaitu anak melihat dunia lingkungannya menurut kehendak dirinya. Mungkin selanjutnya
Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Aulia. Sekarang saya di sini akan menjelaskan yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah matang untuk menggunakan pemikiran, logika, atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan antiklialisme. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik, namun tanpa objek fisik di hadapan mereka. Anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Contohnya, anak-anak yang diberi 3 boneka dengan warna rambut yang berlainan, yaitu ada Edith, Susan, dan Lily, tidak mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi boneka yang berambut paling gelap. Namun, ketika diberi pertanyaan, rambut Edith lebih terang daripada rambut Susan. Rambut Edith lebih gelap daripada rambut Lily. Rambut siapakah yang paling gelap? Maka anak-anak pada tahap operasional konkret akan mengalami kesulitan karena mereka belum mampu berpikir hanya dengan menggunakan lambang-lambang. Yang keempat, yaitu tahap operasional formal. Pada umur 12 tahun ke atas, timbul periode operasi baru. Periode ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini ialah tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak yang sudah memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen itu, dan karena itu secara operasional formal. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Boleh di next slide lagi. Ya. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik ini mengacu pada pemikiran kognitif teori Piaget, di mana pemikiran anak-anak usia madrasah, MI, atau biasa kita sebut dengan sekolah dasar, masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu masa di mana aktivitas mental anak itu terfokus pada objek-objek yang nyata berdasarkan pengalamannya. Nah, untuk yang pertama ini karakteristik perkembangan kognitif peserta didik, usia sekolah dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada perkembangan kognitif masa kanak-kanak awal, lalu ada perkembangan kognitif masa kanak-kanak akhir. Nah, untuk perkembangan kognitif masa kanak-kanak awal ini pada usia 2-7 tahun, di mana sebagai tahap pra-operasional, karena pada usia ini anak-anak belum siap untuk terlibat dalam operasi atau manipulasi mental yang mensyaratkan pemikiran yang logis. Nah, untuk ciri-cirinya, yang pertama itu pikirannya bersifat egosentris. Egosentris ini sama halnya seperti narsisme, jadi ia pikirannya berdasarkan sudut pandang dia sendiri. Lalu selanjutnya itu ciri-ciri selanjutnya yaitu pemikirannya didominasi oleh persepsi, lalu intuisinya lebih mendominasi daripada pikiran logisnya, dan belum memiliki kemampuan konservasi. Ini ciri-ciri perkembangan kognitif masa kanak-kanak awal. Selanjutnya, perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak akhir. Nah, pada masa kanak-kanak akhir ini terjadi di sekitar usia 8-11 tahun. Pada usia ini, pemikiran anak-anak usia anak-anak atau madrasah usia SD disebut pemikiran operasional konkret. Artinya, aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek peristiwa
yaitu nyata atau konkret. Nah, masa ini berlangsung pada masa kanak-kanak akhir. Dalam keadaan normal, pada periode ini di pikiran anak-anak itu berkembang secara berangsur-angsur. Jika pada periode sebelumnya daya pikir anak masih bersifat imajinatif dan bersifat egosentris, nah pada periode ini daya pikir anak sudah berkembang ke arah yang lebih konkret, rasional, dan objektif. Dan pada masa ini daya ingatnya pun menjadi sangat kuat sehingga anak benar-benar berada pada stadium belajar. Jadi sekitar usia 8-11 tahun ini otak anak sedang bekerja secara maksimal. Nah, ciri-cirinya pada masa ini yaitu memiliki kemampuan konservasi, lalu kemampuan mengklasifikasi baik itu warna, bentuk, nama ataupun yang lainnya, dan menghubungkan. Lalu pemahaman tentang angka, lalu anak pun mampu berpikir secara konkret dan memiliki perkembangan pikiran tentang reversibilitas. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Boleh di next slide-nya. Baik, selanjutnya ada karakteristik perkembangan kognitif peserta didik usia remaja. Pada masa remaja, kemampuan anak sudah semakin berkembang hingga memasuki tahap pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 dan 12 tahun dan terus berlanjut pada usia remaja sampai masa dewasa. Pada masa remaja, anak sudah mampu berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang sudah tersedia. Pada masa remaja, anak juga sudah mampu berpikir secara abstrak dan hipotesis, sehingga ia mampu berpikir apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi. Mereka sudah mampu berpikir masa akan datang dan mampu menggunakan simbol untuk sesuatu benda yang belum diketahui. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik usia remaja ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada perkembangan kognitif peserta didik usia SMP. Dalam tahap perkembangannya, siswa usia SMP berada pada tahap periode perkembangan yang sangat pesat dari segala aspek. Perkembangan aspek kognitif menurut Piaget, periode yang dimulai pada usia 12 tahun, yaitu yang lebih kurang sama dengan usia SMP ini, merupakan period of formal operation. Pada usia ini, yang berkembang pada siswa adalah kemampuan berpikir secara simbolis dan bisa memahami sesuatu secara bermakna tanpa memerlukan objek yang konkret atau bahkan objek yang visual, karena siswa sudah memahami hal-hal yang bersifat imajinatif. Yang kedua, ada perkembangan kognitif peserta didik usia SMA. Para ahli psikologi memandang anak usia SMA ini sebagai individu yang berada pada tahap yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan seseorang. Ketidakjelasan ini karena mereka berada pada periode transisi dari periode kanak-kanak atau anak menuju periode orang dewasa. Perkembangan kemampuan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir yang mencakup pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Bisa di next slide. Ya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada usia dini yang perlu dipahami dengan baik agar sebagai orang tua dan guru dapat mengantisipasi jika terdapat hambatan dalam perkembangan kognitifnya. Menurut Sugiono, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat dijelaskan antara lain yaitu faktor hereditas atau keturunan, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga kematangan, keempat pembentukan, kelima minat dan bakat, dan keenam kebebasan. Dalam kebebasan dapat diartikan sebagai kebebasan manusia dalam berpikir. Perkembangan kognitif yang terjadi pada manusia sepanjang hidupnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung antara lain faktor keturunan, faktor lingkungan, kematangan pembentukan,
minat dan bakat, serta faktor kebebasan. Masing-masing orang memiliki faktor tersendiri yang mempengaruhi perkembangan kognitifnya, yang dapat berjalan dengan cepat ataupun lambat. Sedangkan menurut Piaget dalam Januarita, pertumbuhan mental mengandung dua macam proses, yaitu perkembangan dan belajar. Perkembangan adalah perubahan struktur, sedangkan belajar adalah perubahan isi. Proses perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu hereditas, pengalaman, transmisi sosial, dan ekuilibrasi. Transmisi sosial digunakan untuk mempresentasikan pengaruh budaya terhadap pola pikir anak, sedangkan ekuilibrasi merupakan suatu keadaan di mana pada diri setiap individu akan terdapat proses ekuilibrasi yang mengintegrasikan ketiga faktor tadi, yaitu hereditas, pengalaman, dan transmisi sosial. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Hal tersebut tidak dapat diabaikan oleh orang tua serta guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat menjadi dasar untuk mengetahui sebab di mana terdapat anak yang memiliki perkembangan cepat ataupun lambat. Next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi teori kognitif pada pembelajaran siswa. Inti dari implementasi teori kognitif dalam pembelajaran yang pertama yaitu memfokuskan pada proses berpikir atau berproses mental anak, tidak sekedar pada produknya. Yang kedua, pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak yang penting sekali dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kelas, Piaget penyajian materi jadi ready mode. Tidak diberi penekanan dan anak-anak didorong untuk menemukan untuk dirinya sendiri melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu tidak menekankan pada praktek-praktek yang diarahkan untuk menjadi anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikirannya. Yang D yaitu penerimaan terhadap perbedaan pendapat individu dalam kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh anak melalui urutan perkembangan yang sama, namun mereka memperolehnya dengan kecepatan yang berbeda. Bisa next slide. Implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu memaklumi akan adanya perbedaan. Akan perbedaan dalam hal kemajuan perkembangan, teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melewati urutan perkembangan yang sama. Namun, pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Yang kedua, pendidikan di sini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. Artinya, ketika anak-anak mencoba memecahkan masalah, penalaran mereka lah yang lebih penting daripada jawabannya. Karena itu, guru penting sekali agar tidak menghukum anak-anak untuk jawaban yang salah. Tetapi sebaliknya, menanyakan bagaimana anak itu memberi jawaban yang salah dan diberi pengertian tentang kebenarannya atau mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menanggulanginya. Yang ketiga, yaitu anak belajar paling baik dengan menemukan, yaitu discovery. Artinya di sini adalah agar pembelajaran yang berpusat pada anak berlangsung efektif. Guru tidak meninggalkan anak-anak belajar sendiri, tetapi mereka memberi tugas khusus yang dirancang untuk membimbing para siswa menemukan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Bisa next slide. Cek. Selanjutnya, untuk penerapan prinsip teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam pembelajaran. A. Aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan gerak secara terpisah-pisah. B.
Tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai kegiatan pola umum atau konfigurasi perlu untuk mempermulus terjadinya transfer di antara berbagai kegiatan. Yang C, penggunaan faktor insight untuk memecahkan masalah. Pemberian contoh pada siswa akan membantu siswa dalam mengamati dan memahami suatu masalah sehingga dia mampu menyelesaikannya. Yang D, pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu keseluruhan penting bagi peragaan keterampilan yang efektif. Baik, terima kasih. Begitu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, pemaparan materi sudah sampai. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, kita membuka 3 pertanyaan saja. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan mikrofonnya. Di chat juga boleh, di chat tulis sisa. Saya izin bertanya. Bagaimana cara mengembangkan perkembangan kognitif anak dengan cara yang paling efisien? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kembali, boleh mengaktifkan mikrofonnya atau melalui chat. Izin bertanya. Saya Hapsari Sabella, izin bertanya. Bagaimana dampak terhadap perkembangan anak bila nilai yang didapat lebih didominasi oleh nilai eksternal daripada nilai internal? Contohnya, orang tuanya cenderung sibuk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya 1 pertanyaan lagi, boleh? Izin bertanya. Iya, boleh. Saya Dinda Permata, izin bertanya bagaimana cara mengubah nilai yang buruk yang sudah terlanjur tertanam pada diri anak dan bagaimana cara memperbaikinya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami kelompok 2. Andriani akan dijawab oleh rekan saya yaitu Anissa. Kepada Anissa, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andriani. Cara mengembangkan perkembangan kognitif anak dengan cara yang paling efisien itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama bisa melalui bermain. Menurut Muslihatun, bagi anak belajar adalah bermain dan bermain sambil belajar. Pemikiran kreativitas anak akan cepat berkembang melalui bermain, seperti misalnya bermain puzzle. Pasti anak akan mulai berpikir di bagian mana bentuk puzzle akan sesuai dengan ruangannya. Yang kedua, membacakan cerita. Jika kita bercerita kepada anak, mereka tidak hanya mendengarkan cerita tersebut, tetapi mereka juga akan membuat imajinasi sendiri. Tidak hanya asal bercerita saja kepada anak, tetapi kita juga harus ada nilai-nilai positifnya, seperti memiliki pesan-pesan bermoral yang nantinya akan dikembangkan kepada anak melalui kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang terakhir ada tanya jawab, contohnya seperti jika sudah di waktu pulang jam sekolah. Sebelum pulang, guru pun mengajak anak untuk berdiskusi dan melakukan tanya jawab apa saja yang sudah mereka kerjakan di sekolah.
Seperti itu, apakah bisa dipahami? Baik, sangat bisa dipahami. Terima kasih Anissa. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada sanggahan atau tambahan? Boleh. Jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Apsari. Pertanyaannya, bagaimana dampak terhadap perkembangan anak bila nilai yang didapat lebih didominasi oleh nilai eksternal daripada internal? Misal kejadiannya itu di mana orang tuanya itu sibuk bekerja. Nah, pertanyaan dari Apsari akan dijawab oleh Aksyal Ilham. Kepada Aksyal, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatannya dari moderator. Dari sini kami akan menjawab pertanyaan dari Apsari. Menurut kami, dampak terhadap anak bisa buruk dan bisa malah baik ya. Kenapa? Karena nilai yang dimaksud dari eksternal itu sendiri mengandung unsur negatif dan positif. Sebagai contoh nih ya, jikalau positif nantinya jika mendapatkan posisi nih di mana orang tuanya sibuk, seperti yang dicontohkan oleh Apsari, maka anak tersebut dapat perlahan mengerti keadaan itu. Terus kalau misalkan negatif nih, pastinya anak itu juga perlu bimbingan-bimbingan orang-orang terdekatnya, bukan hanya orang tua itu sendiri, untuk mengembalikan anak tersebut pada hal-hal yang baik lagi. Maka dari itu peran kita sebagai guru atau sebagai mempunyai waktu yang kesempatan memberikan edukasi kepada anak-anak, sudah selayaknya memberikan wawasan, pengetahuan, dan pentingnya menjaga diri sendiri terhadap hal-hal yang negatif di lingkungannya. Setidaknya peran kita dapat memberikan tindakan preventif kepada anak terhadap hal-hal yang bersifat negatif dari nilai-nilai eksternal. Seperti itu sih. Apakah cukup, Apsari? Cukup. Terima kasih, Aksyal. Baik. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada tambahan atau sanggahan? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaannya, yaitu bagaimana cara mengubah nilai yang buruk yang sudah terlanjur tertanam pada diri anak, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, untuk pertanyaan dari Adinda akan dijawab oleh rekan saya, itu Dara. Kepada Dara, saya persilahkan. Terima kasih Amel. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Adinda. Nah, jadi cara memperbaiki atau mengatasi nilai buruk atau perilaku buruk yang sudah terlanjur tertanam pada diri anak itu, untuk mengatasinya, kita harus mencari tahu dulu penyebabnya. Contohnya misalnya perilaku buruk yang pada anak itu membangkang atau melawan orang tua. Nah, kita tuh harus mencari tahu dulu nih, mengapa anak itu suka membangkang atau melawan. Nah, anak yang suka melawan itu bisa diakibatkan dari pengaruh psikologis dan lingkungan yang menciptakan dan mendorong perilaku suka membangkang. Nah, contohnya tuh kayak orang tua yang suka terlalu menekan anak, terus adanya iri hati pada anak, dan keinginan anak yang tidak terpenuhi. Nah, misal ketika kita sudah mengetahui penyebabnya, setelah itu, maka kita dapat menyusun cara mengatasi perilaku buruk pada anak. Nah, yang pertama, lakukan pendekatan kasih sayang terhadap anak, karena jika kita mengatasi masalah tersebut dengan keras terhadap anak, seperti misalnya kita marah, memukul, atau mencubit, nah anak itu tuh bahkan bisa melawan gitu, bahkan melawan secara verbal dan fisik, seperti misalnya memukul balik orang tuanya. Nah, itu kan yang harus kita hindari. Nah, selanjutnya yang kedua itu memahami tipe kepribadian anaknya. Yang ketiga, orang tua harus menyediakan waktu, perhatian, dan kepedulian kepada anaknya. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Bagaimana, Dinda? Siap, terima kasih. Sudah jelas, Dara. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab dan ikut serta dalam sesi tanya jawab ini. Izin bertanya, Pak, untuk diskusinya apakah dicukupkan saja?
tambahan atau sanggahan teman-teman? Jika tidak ada, kita cukupkan saja untuk diskusi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para penyaji atau pemateri dan kepada para teman-teman yang sudah ikut serta dalam diskusi mengenai teori kognitif peserta didik. Nah, terima kasih. Kesimpulan dari diskusi hari ini yaitu dalam teori kognitif, proses belajar bukan sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons saja, tetapi lebih dari itu. Belajar adalah proses berpikir yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dibangun diri seseorang melalui interaksi berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini berjalan beriringan melalui proses yang mengalir, berkesinambungan, dan menyeluruh. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya dan adanya kendala teknis tadi di awal diskusi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup diskusi ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kuliah kita cukupkan sekian. Ya, nanti rekamannya dikirim via email aja kalau rekamannya bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.